Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya rindu kita semua untuk mengangkat satu tema yang ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah membaca ayat ini dan merenungkannya. Tapi kali ini saya rindu kita semua kembali untuk merenungkan supaya firman Tuhan ini bisa berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya akan bacakan buat saudara dan saya yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ayat 1 Korintus pasal 15 ini lebih banyak berbicara bagaimana harapan orang Kristen kelak nanti setelah dimuliakan oleh tubuh yang dibangkitkan. Dia akan mendapat kemuliaan utuh, yaitu tubuh dan jiwanya sudah dipersatukan. Dan satu hal untuk mengantisipasi dan untuk berharap terhadap sesuatu yang ia terima bagi saudara dan saya tentu, maka Tuhan memberikan pengharapan yang begitu besar. Tetapi pengharapan itu tidak boleh kita sia-siakan hanya dengan menanti dan menanti tanpa perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan buat kita sekalian kaitannya dengan ayat ini. Yang pertama adalah bagi orang percaya selama menantikan di bumi ini untuk mendapatkan kemuliaan yang utuh, yaitu tubuh yang dibangkitkan, jiwa yang sudah diselamatkan, maka biarlah selama saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup di bumi ini berdiri teguh dan tidak goyah. Saudara-saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Ini artinya apa, saudara? Kalau orang percaya harus mempunyai pengajaran yang kuat, pengajaran yang kokoh, pengajaran yang benar, sehingga menghasilkan keyakinan yang sangat berakar dan kuat dan teguh sehingga tidak goyah. Artinya apa? Tidak terombang-ambingkan oleh sesuatu pengajaran di luar Alkitab, di luar Kristus. Sebab kalau kita diombang-ambingkan oleh pengajaran itu, maka kita akan jatuh dan kita tidak berdiri kokoh lagi karena kita sudah menjadi tersesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya akan bacakan buat saudara. Paulus berpesan kepada Timotius, berpesan kepada orang-orang Tesalonika maksud saya, dan juga kepada jemaat yang hari ini juga mendengarkan renungan firman Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Dari siapa? Dari para murid, dari para rasul, baik secara lisan maupun secara tulis. Bapak Ibu Saudara, tentu pada waktu itu Paulus belum menggenapi tulisannya sampai selesai sehingga Alkitab menjadi kanon seperti hari ini. Tetapi dia berpesan bagi kita sekalian hari ini, pegangan orang Kristen untuk ajaran yang benar adalah Alkitab. Itu di mana Kejadian sampai Wahyu ditulis dengan sempurna oleh para penulis Alkitab yang lebih dari 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda dan punya karunia yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan menyingkapkan bagaimana wahyu Tuhan sebagai firman Allah yang hidup itu merupakan ajaran yang kokoh, ajaran yang kuat, ajaran yang tangguh, ajaran yang harus berakar di dalam setiap orang Kristen. Karena itu belajarlah firman, renungkanlah setiap dengar khotbah, pemberitaan firman dari siapapun yang menyampaikan kepada saudara. Berdiri teguh dan berpegang erat kepada ajaran, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Artinya apa? Ada ajaran-ajaran yang secara lahiriah yang tidak tertulis dalam kanon, dalam buku, dalam ajaran gereja mungkin, tetapi dilakukan oleh gereja sebagai adat, tradisi yang baik, yang tidak menyimpang dari firman yang tertulis. Itu juga kita pegang. Karena itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Yang pertama, mari jangan goyah. Ya, berdirilah teguh dan kokoh di dalam ajaran yang benar, supaya saudara tidak terombang-ambing dan menjadi tersesat. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15 saya akan bacakan buat saudara dan saya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Saudara, kalau kita anak-anak secara rohani, kita masih terbawa oleh ajaran yang goyah, ajaran yang sesat, ajaran yang gampang menggoda saudara karena iming-iming dunia ini atau cara yang salah untuk menafsirkan atau pengertian daripada kehendak Tuhan.
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan. Ajaran yang menyimpang adalah ajaran yang mempunyai motivasi yang licik, hanya mempropagandakan untuk kemuliaan manusia, kemuliaan pribadi, bahkan mungkin seorang pembicara. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu sudah mari kita belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang murni, yang tidak licik itu disampaikan kepada saudara. Dan secara khusus hari ini saya percaya firman Tuhan ini memberkati saudara, karena yang disampaikan adalah dengan terus terang dan apa adanya yang Tuhan katakan melalui hambanya buat saudara dan saya. Karena itu yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke Allah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi pengajaran yang kedua, yang pertama, maksudnya pengajaran yang pertama yang bahwa itu adalah akan membawa penyimpangan adalah kalau itu dilakukan secara motivasi licik, saudara. Kalau ada kelicikan di dalam menyampaikan firman, pasti itu adalah sesat. Yang kedua, supaya pelajaran yang benar dan baik dan kokoh kuat bagi saudara adalah yang selalu diwarnai oleh kasih, saudara. Jadi kasih itu yang membangun, membawa saudara semakin hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi tanpa kasih, ajaran sehebat apapun itu juga akan menyimpang. Oleh karena itu dua hal dari ajaran yang kuat dan kokoh tadi adalah tidak licik, dan yang kedua adalah selalu diwarnai dengan hidup kasih Allah. Dan itu yang pertama. Saudara, mari saudara berpegang kepada ajaran yang benar, kuat di dalam menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada saudara dan saya supaya saudara tetap giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, karena Tuhan menciptakan saudara di dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa saudara diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu pekerjaan yang dari Allah yang dipersiapkan sebelumnya supaya saudara hidup di dalamnya. Karena itu Bapak Saudara pasti diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Tapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudara-saudara, giat dalam pekerjaan Tuhan ada dua hal yang Tuhan singkat melalui 2 Timotius pasal 4 ayat 5 ini, yaitu memberitakan Injil dan pelayanan yang lain. Saudara, pelayanan yang saudara lakukan, mungkin saudara bekerja di perusahaan, di dalam rumah tangga bersama istri, suami, anak-anak, dan di lingkungan saudara sebagai lingkungan sosial di mana saudara tinggal. Itu pekerjaan pelayanan juga yang harus saudara kerjakan dengan tuntas. Dan memberitakan Injil adalah menjangkut jiwa-jiwa yang mereka belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Beritakanlah itu supaya mereka mendengar kabar dan mereka bertumbuh iman, sebab iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Dan pekerjaan pelayan yang lain juga harus kamu kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu dasar pengajaran yang benar untuk kita kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara giat terus dalam pekerjaan Tuhan, dan supaya saudara menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas dan selesai. Jangan menunda waktu dan selesaikan pekerjaan yang harus saudara kerjakan hari ini, sebab hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Lakukanlah apa yang saudara lakukan hari ini, jangan menunda waktu. Tunaikan pekerjaan pelayananmu. Saudara harus dan saya harus untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Itu pekerjaan menjadi berkat, memberitakan firman untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menguatkan yang lemah, bahkan berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang sakit, baik secara tubuh maupun secara rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir itu menjadi kunci dari ayat ini yang saya ingin sampaikan buat saudara adalah jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa saudara akan mendapat satu penghargaan dari Tuhan karena jerih payahmu dalam pelayanan, jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Seperti saudara diibaratkan sebagai cabang atau ranting anggur dan Tuhan Yesus sebagai pokoknya. Maka jika saudara mempunyai persekutuan yang intim dan erat dengan Tuhan, maka saudara akan menghasilkan buah. Dan buah itulah kebahagiaan saudara, kebahagiaan Tuhan untuk menikmati saudara. Di sana dikatakan begini dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, dan itu saya akan bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu
dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, jadi persekutuan dengan Tuhan itu adalah persekutuan yang intim, yang melekat, tidak boleh terlepas. Bagaikan ranting anggur dengan pokoknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan kita sebagai murid. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah dikatakan jika jerih payahmu tidak akan sia-sia kalau engkau mempunyai persekutuan dengan Tuhan dengan intim. Saudara, bagaimana kita menjalin persekutuan dengan Tuhan supaya kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang imbal balik, Tuhan menerima kita dan kita menerima Tuhan dan kita saling berinteraksi setiap waktu. Yang pertama, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang 11 ada kelompok orang Berea yang telah menjadi Kristen. Mereka tidak sama dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Saudara, ini bukan mengetes tapi untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dia selidiki setiap hari. Saudara, dengan cara apa? Kerelaan hati. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan renungan ini, terimalah firman Tuhan dengan rela hati, dengan hati yang terbuka, menerima sepenuhnya firman itu apa adanya. Karena di dalamnya mengandung janji kalau sudah lakukan, maka itu akan menghasilkan buah dan jerih payahmu tidak sia-sia. Dan dia terus belajar firman Tuhan, tidak pernah ada habisnya sampai kita akhiri hidup ini di dunia. Saudara belajar setiap hari, jangan tinggalkan firman. Dan saudara renungkan bahwa itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Oleh karena itu berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi melalui membaca, merenungkan dan melakukan firman. Yang kedua, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, menyembah Dia dalam segala keadaan melalui bibir lidah, ungkapan hati yang tulus, yang sungguh memuliakan Tuhan, dan melalui sikap, perilaku, tindakan yang nyata. Kita tidak mengeluh, kita tidak putus asa, tidak kecewa dan tidak menyalahkan orang lain, selalu bersyukur. Dalam sikap hidup yang benar itu adalah memuliakan Tuhan di dalam kehidupan yang sehari. Efesus pasal 5 ayat yang 19, dan berkata-katalah kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Intinya adalah kalau menyanyi untuk Tuhan harus segenap hati. Jangan hanya lip service, jangan hanya kata-kata semu seolah-olah kita mengungkapkan sesuatu yang baik, padahal hati kita tidak segenap hati untuk menyatakannya bahwa Allah itu yang kita puji, kita sembah, kita agungkan. Karena itu mari kita bersorak, bernyanyi bagi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Yang ketiga, yang terakhir, seberapa jauh persekutuan saudara dengan Tuhan. Saudara, semakin erat kita, semakin dekat dengan Tuhan, maka persekutuan kita mempunyai kualitas yang semakin baik. Saudara, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Semakin saudara sungguh-sungguh erat dengan Tuhan, maka saudara akan menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan saudara menjadi Tuhan, tapi karakter manusia ilahi yang ada di dalam Kristus akan dinyatakan di dalam diri saudara. Sehingga saudara menjadi seperti Kristus sebagai manusia ilahi. Karena itu saudara, mari kita bersekutu. Semakin kita erat hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan juga perilaku-perilaku yang Tuhan izinkan, yang seolah-olah menyerang dan memperlakukan kita tidak adil dan kita bisa menikmati, maka itu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan kita akan dibentuk sehingga persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri dalam persekutuan renungan kita kali ini dengan satu ayat. Ibrani pasal 10 ayat 24. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan dan kita semakin hari semakin erat supaya jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Yang berbunyi demikian, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi mari kita saling memperhatikan, jangan apatis, jangan memperhatikan diri sendiri, tapi mari kita peduli kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, supaya kita boleh saling mendorong dalam kasih, yang membangun kasih dalam pekerjaan yang baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan tinggalkan persekutuan, terutama renungan firman Tuhan yang dibagikan buat saudara kali ini melalui persekutuan doa di dalam gereja saudara baik yang waktu lalu kita melakukan secara onsite maupun pada saat ini melalui online. Saudara ikuti terus supaya bersekutu dalam praise and worship, dalam berdoa bersama, dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita dipanggil untuk bersekutu satu sama lain, terlebih kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab jika kamu bersekutu dengan Tuhan, maka jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.